Jadi tidak mungkin di tangan Prabowo terus nanti jadi khilafah, itu kecil kemungkinannya. Ya. Tapi kalau di tangan Anies, Ganjar, Papua pasti lepas. Tapi Indonesia akan jadi khilafah. Ya. Karena memang sudah dijual. Perjanjiannya itu. Makanya Mahfud MD itu, ya, ini rekeningnya Lukas NMB kan dipegang semua kan. Itu kan buat bekalnya. Iya, Lukas NMB itu diblokir. dihajar semua rekeningnya. Kenapa Lukas NMB dihajar? Apakah Lukas NMB itu korupsi, saudara? Rakyatnya seneng-seneng saja sama dia kok. Yang dikorupsi Papua, rakyatnya seneng-seneng aja kok. Cinta kok sama dia, kok KPK-nya yang rese. Ya kan? Artinya apapun mungkin diambil uang pun, uangnya buat rakyat lagi, saudara ya. Dikembalikan ke rakyat lagi sama si Lukas NMB ini. Mungkin buat pergerakan rakyat Papua, mungkin buat apa, kita nggak ngerti. Rakyat yang cinta, coba dia meninggal begitu, langsung gegeran begitu. Dia punya hubungan dengan Israel, saudara. Ya, dia tidak anti Israel. Walaupun dia tidak berani membuka hubungan diplomatik dengan Israel, dia tidak berani membuka kedutaan sekarang, tetapi dia sudah punya hubungan diplomatik dengan Israel. Ya. Tetapi masalahnya apakah Prabowo bisa menang? Papua pasti habis, saudara ya. Aduh, itu bisa mati semua itu Papua itu ya. Tapi kalau kalau Anies yang menang, pasti kalian jadi khilafah, karena kalian sudah dijual, digade. Ongkosnya Anies itu kan dari Arab. Biaya kampanyenya Anies itu dari Arab Saudi, dari orang-orang Arab Saudi yang lari, saudara ya. Yang lari dari sana pergi ke Indonesia, ya kan, karena kan mau ditangkepin sama Raja Salman kan. Lalu uangnya buat biayain Anies, supaya Anies jadi jagoannya, nanti kalian akan jadi negara Arab, saudara. Ya kan? Kalau yang jadi Ganjar, wah kalian paling sengsara kalau kalian dibawa Ganjar. Paling sengsara kalau kalian diperintah sama Ganjar. Digantung, hidup enggak mati enggak, saudara. Kalau dibawa Anies, memang Indonesia rusak. Tapi kamu bisa kabur, minta suaka ke luar negeri. Oh iya, negara saya sudah jadi khilafah. Anda bisa minta suaka, saudara. Ya kan? Jelas, warnanya jelas. Kalau Ganjar, kamu digantung. Enggak, negara kamu demokrasi. Ganjarnya di mana-mana promo demokrasi, saudara ya. Kamu minta suaka ke Amerika ditolak, minta suaka ke Belanda ditolak, minta suaka kemana ditolak. Disuruh pulang kamu. Makanya paling sengsara. Mau keluar nggak bisa, mau tetap di dalam nggak bisa. Sengsara sekali itu, saudara ya. Nah, itulah gambarannya seperti itu. Ya enggak lah, karena kan dia lagi terima kabar buruk kan. Pandemi. Ini Indonesia ini mereka terima kabar buruk ya. Jokowi itu terima kabar buruk. Ya, ini Papua ya. Untung mereka di Jakarta ya, Papua ya kemarin. Makanya mereka kemarin sepakat Papua kemarin nyangkut nggak nyampe 50 orang loh, saudara ya, yang ikut pengibaran bendera Israel. Rupanya sudah dikasih kode, ributnya kan di Papua kan sekarang kan, 2 hari kan. Iya, iya. Nah, kan mau merdeka Papuanya. Wah, nanti bisa ngeri nanti Papua ini ya. Ini tahun 2024 ini mereka sudah tekad merdeka loh. Dan saya cuma khawatir kalau Prabowo jadi presiden. Wah, bisa gagal merdeka tuh kalau Papua 2024 Prabowo yang jadi presiden. Kalau yang jadi presiden mah nggak takut. Tapi kalau Prabowo jadi presiden itu nanti yang mengerikan Papua yang paling rugi. Ya, karena dia nggak punya perasaan loh. Prabowo itu nggak ada rasa loh, dia udah mati rasa dia. Dan dia nggak urusan HAM, nggak takut. Dia tahu bagaimana cara ngakalinya. Kalau Jokowi, sama Anies, sama siapa itu, Ganjar masih takut ya. Kalau Prabowo itu nggak ada takutnya. Ya, gimana ya? Satu pihak saya dukung Prabowo jadi presiden 2024. Kalian daripada yang lain ya, itu semua penjahat semua tiga-tiganya. Tapi paling mending Prabowo. Tapi masalahnya, ya, kenapa paling mending Prabowo? Ya, satu, dia keturunannya sudah nggak akan ada politik dinasti buat keturunannya dia, ya kan? Nah, kedua, ya, dia keluarganya multikultural, ya, multicultural, ya, bahkan adiknya adalah donatur besar gereja, ya. Ketiga, bapaknya menanamkan nilai-nilai yang sekuler, ya.
Jadi tidak mungkin di tangan Prabowo terus nanti jadi khilafah, itu kecil kemungkinannya. Ya. Tapi kalau di tangan Anies, Ganjar, Papua pasti lepas. Tapi Indonesia akan jadi khilafah. Ya. Karena memang sudah dijual. Perjanjiannya itu. Makanya Mahfud MD itu, ya, ini rekeningnya Lukas NMB kan dipegang semua kan. Itu kan buat bekalnya. Iya, Apa Lukas NMB diblokir. itu dihajar semua rekeningnya? Kenapa Lukas NMB dihajar? Apakah Lukas NMB itu korupsi, saudara? Rakyatnya seneng-seneng saja sama dia kok. Ya di korupsi Papua yang rakyatnya seneng-seneng aja kok. Cinta kok sama dia. Kok KPK-nya yang rese? Ya kan? Artinya apapun mungkin diambil uang pun uangnya buat rakyat lagi, saudara ya. Dikembalikan ke rakyat lagi sama si Lukas NMB ini. Mungkin buat pergerakan rakyat Papua, mungkin buat apa, kita nggak ngerti. Rakyat yang cinta, coba dia meninggal begitu, langsung gegeran begitu. Terus, satu lagi, ya, mengapa lebih baik Prabowo, saudara ya, yang terakhir ya, saudara ya. Karena dia punya hubungan dengan Israel, saudara. Ya, dia tidak anti Israel. Walaupun dia tidak berani membuka hubungan diplomatik dengan Israel, dia tidak berani membuka kedutaan sekarang, tetapi dia sudah punya hubungan diplomatik dengan Israel. Ya. Tetapi masalahnya apakah Prabowo bisa menang? Duitnya kalah, saudara. Ya, kalau dia kemarin ngomong langsung sama Israel, deal bikin solusi dua negara, kita akan dukung Israel dan Palestina dua-duanya, Prabowo pasti langsung menang. Langsung menang, saudara, tutup mata, langsung menang. Ya. Dan mungkin akan terjadi pembalikan keadaan di Indonesia kalau Prabowo menang, saudara ya, dengan dia membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Tetapi Papua pasti habis, saudara ya. Aduh, itu bisa mati semua itu Papua itu ya. Tapi kalau Anies yang menang, pasti kalian jadi khilafah karena kalian sudah dijual, digade. Ongkosnya Anies itu kan dari Arab. Biaya kampanyenya Anies itu dari Arab Saudi, dari orang-orang Arab Saudi yang lari, saudara ya. Yang lari dari sana pergi ke Indonesia, ya kan, karena kan mau ditangkepin sama Raja Salman kan. Lalu uangnya buat biayain Anies supaya Anies jadi jagoannya, nanti kalian akan jadi negara Arab, saudara. Ya kan? Kalau yang jadi Ganjar, wah kalian paling sengsara kalau kalian di bawah Ganjar. Paling sengsara kalau kalian diperintah sama Ganjar. Digantung, hidup enggak mati enggak, saudara. Kalau di bawah Anies, memang Indonesia rusak, tapi kamu bisa kabur, minta suaka ke luar negeri. Oh iya, negara saya sudah jadi khilafah. Anda bisa minta suaka, saudara. Ya kan? Jelas, warnanya jelas. Kalau Ganjar, kamu digantung. Dan negara kamu demokrasi, Ganjarnya di mana-mana promo demokrasi, saudara ya. Kamu minta suaka ke Amerika ditolak, minta suaka ke Belanda ditolak, minta suaka kemana ditolak. Disuruh pulang kamu. Makanya paling sengsara. Mau keluar nggak bisa, mau tetap di dalam nggak bisa. Sengsara sekali itu, saudara ya. Nah, itulah gambarannya seperti itu. Ya, gambarnya seperti itu. Makanya paling mending Prabowo. Tapi kejem, saudara. Wah, kamu akan menderita juga. Kamu akan menderita juga seperti Orde Baru. Cuman tangan besi benar-benar. Ya, cetak-cedor, saudara. Wah, Gibran mana disingkirkan, nggak ada apa-apanya. Gibran itu cuma pemanis doang, saudara ya. Kalau kemarin Yeni Wahid, ya aman ya, karena Yeni Wahid punya masa, saudara ya. Gibran nggak punya masa. Masanya nggak fanatik dia ya. Masanya itu cuma media darling, cuma karena, wah, lagi seneng-seneng saja gitu ya, tapi nggak ada yang setia. Kalau komunitas kita masanya fanatik, saudara ya. Komunitas kita masanya nggak banyak, tapi fanatik, saudara ya. Anda harus bisa melihat pemetaan seperti itu. Anda lihat ya. Komunitas-komunitas lain rentan dengan ditinggal. Komunitas kita sudah diterpa berbagai pencobaan, saudara. Komunitas kita masih tetap bertumbuh malah ya. Gitu ya. Ya Pak Paul, setuju. Ya, jadi kalau kita lihat, Pak, ya memang kalau Bapak bilang tadi, promo demokrasi, tapi isinya nggak ada, Pak. Isinya feodalisme sebenarnya itu, keluarga tertentu. Kemarin saya di interview ya, waktu interview yang pertama, yang asilum ya, suaka politik. Loh, Indonesia baik-baik saja, aman-aman saja.
Gimana cara membuktikannya Indonesia nggak aman coba? Saya tunjukkan ya semuanya. Tapi itu nggak ada di berita resmi. Repot kan? Iya, betul Pak Paul. Nggak ada di berita resmi. Nah, baru setelah kasusnya saya, maka yang KC itu masuk ke Departemen Interior Minister ya, Amerika itu ya. Iya, iya. Masuk ya KC. Itu Saifuddin, saya sama KC masuk semua di situ ya. Tiga-tiga ya. Baru tuh ditulis tuh. Terus setelah kasusnya saya, saudara ya. Ya, karena mereka ini sekarang kan begini Pak Paul. Sebenarnya logikanya nggak masuk di akal. Kalau orang Kristen sulit beribadah, boleh menggunakan Departemen Agama. Nah, inilah namanya ketidaktulusan itu Pak Paul. Itu kepalsuan namanya. Mungkin dia tulus tapi nggak mampu intinya Pak. Dia nggak sanggup. Nggak sanggup ya? Nggak sanggup. Ya, kenapa mungkin kita anggap aja dia tulus lah. Anggap aja dia tulus. Anggap. Walaupun saya nggak percaya. Tetapi dia nggak sanggup pokoknya. Nyatanya dia cuma bisa ngasih Departemen Agama kantornya bacin, mambu baleng, isinya tai, kencing di mana-mana, itu baunya pesing. Sekarang dia nonton tuh, dia nggak malu tuh, dia pidato begitu. Kita kantor Kementerian Agama, dia nggak malu tuh lihat Betani segitu gedenya, gedung paling gede di Indonesia, gedung pertemuan paling besar di Indonesia itu Betani itu, paling besar di Indonesia gedung pertemuan, bisa menampung 20.000 orang sekali ibadah. Sekali ibadah loh, itu sudah 20.000 orang. Paling megah, Gelora Bung Karno mah pesing juga. Saya kan Gelora Bung Karno itu pesing juga, isinya tai kampul-kampul tuh di WC itu. Coba kamu lihat Betani itu, nggak ada tai kampul-kampul. Setiap jam pasti disiram semua. Sama office boy-nya, sama cleaning service-nya. Semua WC-nya wangi semua. Ada berapa ratus WC-nya itu ya, di Betani itu. Orang mau naik ke balkon aja ada liftnya tuh, eskalatornya. Gereja ada eskalatornya, Gelora Bung Karno. Aduh, saya pernah ikut konser di Gelora Bung Karno itu ya. Kayak mau mati itu. Ya, akhirnya kita berpikir ya itulah retorika. Retorika. Retorika Pak Paul, dan herannya orang-orang Kristen langsung menggelinjang Pak. Gasme hanya gara-gara mendengar retorika yang seperti itu. Wah iya, langsung menggelinjang keenakan tuh. Betul. Iya, dan mereka nggak sadar bahwa hak sipilnya dia sebagai warga negara untuk beribadah itu sudah dirampas. Betul. Dengan cara apa? Dengan cara tidak bisa mendirikan tempat ibadah. Kalau ibadah dibubarin Pak Paul, dipersekusi gitu. Kita jadi diam terjadi. Betul. Kalian baru diomongin saya menteri semua agama udah orgasme. Aduh. Nggak ngerti dah nih. Hulusi silakan. Mana nih Bulusi nih? Kau bilang kau menang debat, lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat,